Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Rahman, dokter muda ilmu kesehatan anak, instalasi perawatan neonatus, RSUD Arifin Ahmad, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai hipotermia dan hipoglikemia pada neonatus. Untuk pendahuluannya, hipoglikemia ini adalah masalah metabolik terbanyak pada neonatus dan bisa berakibat kerusakan otak menetap. Hipoglikemia ini kan menyebabkan suplai glukosa yang rendah ke organ-organ yang vital, khususnya ke otak. Hipoglikemia yang berulang dan menetap menyebabkan kerusakan otak hingga terjadinya kematian. Untuk kadar dari gula darah yang bisa disebut hipoglikemia ini adalah kadar gula darah plasma kurang dari 47 mg per desiliter. Untuk bayi-bayi yang prematur atau kurang masa kehamilan yang berusia kurang dari 1 minggu disebut hipoglikemia bila kadar gula darahnya di bawah 25 mg per desiliter. Untuk anak-anak bayi dan neonatus ini belum mempunyai kapasitas neural untuk menunjukkan gejala, sehingga kadar glukosa darah yang rendah sulit ditentukan dan tidak menunjukkan adanya gejala. Nah, penting diingat bahwa glukosa ini memegang peranan penting yang menjadi sumber energi terutama pada otak. Jika otak tidak dapat berfungsi secara normal apabila terdapat adanya glukosa yang tidak cukup. Hal tersebut maka mengakibatkan munculnya gejala kejang dan mengakibatkan kerusakan otak yang permanen, sehingga hipoglikemia ini harus segera dikoreksi dan diperbaiki. Untuk tanda dan gejala, pada awalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, anak-anak belum bisa menunjukkan gejala pada hipoglikemia yang awal. Namun jika terjadi hipoglikemia yang berat dan kadar gula darahnya sangat rendah, maka dapat dilihat pada bayi muncul gejala gemetar, denyut jantungnya cepat, bisa mengakibatkan pucat, hipotermia atau suhu yang rendah, sesak nafas, dan refleks imunitas yang menurun. Untuk hipotermia sendiri ya adalah kadar suhu tubuh dari bayi di bawah normal. Hipotermia ini sangat sering terjadi dan sangat mudah terjadi pada setiap bayi baru lahir. Terutama bayi-bayi yang prematur itu sangat rentan terjadinya hipotermia. Untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal, maka itu diakibatkan adanya keseimbangan produksi panas dan kehilangan yang panas. Untuk gejala awal hipotermia ini juga tidak spesifik, namun akan muncul gejala jika sudah masuk ke dalam hipotermia yang berat. Untuk penyebab hipotermia ini sendiri yaitu adanya produksi panas yang menurun, peningkatan panas yang hilang yang terjadi dari 4 fase atau 4 mekanisme, yaitu konduksi, di mana konduksi itu adalah hilangnya panas akibat bayi yang berkontak dengan objek tertentu. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan udara yang mengenai permukaan tubuh bayi sehingga bayi akan kehilangan panas. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi ini sendiri adalah perpindahan panas dari tubuh ke objek tertentu tanpa melalui perantara. Dan keempat yaitu evaporasi, yaitu hilangnya panas akibat dari penguapan. Dan penyebab terakhir dari hipotermia adalah kegagalan termoregulasi. Untuk bayi yang mengalami hipotermia itu biasanya menunjukkan gejala adanya ujung-ujung kebiruan pada ujung-ujung tangan dan kaki, dan ditemukan adanya ekstremitas yang dingin. Kemudian pada bayi itu pada termoregulatornya itu terdapat adanya lemak coklat. Pada bayi yang cukup bulan, lemak coklat ini akan banyak ditemukan terutama pada daerah punggung dan daerah dada. Namun pada bayi yang prematur, lemak coklat ini bisa ditemukan lebih sedikit, atau jika sangat-sangat kecil masa kehamilannya, lemak coklat ini bisa tidak ada.
keberadaan lemak coklat ini akan membantu mencegah terjadinya hipotermia pada bayi, sehingga bayi-bayi yang cukup bulan yang akan mengalami hipotermia, maka lemak coklat ini akan dioksidasi sehingga menimbulkan panas, dan panas tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian untuk contoh kasus yaitu ada seorang bayi datang ke IGD dengan berat bayi lahir rendah dengan tanda-tanda vital, heart rate, respiration rate, dan suhu dalam batas normal, namun ditemukan gula darah yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena bayi mempertahankan suhu tubuh dalam posisi yang normal, sehingga akan menyebabkan metabolisme glukosa menjadi meningkat untuk meningkatkan panas dari tubuh tersebut, sehingga glukosa dalam tubuh menjadi rendah dan muncul hipoglikemi. Kemudian hipoglikemi ini harus segera diperbaiki dengan cepat sehingga tidak muncul kerusakan pada otak. Untuk koreksi yang cepat, kita bisa memberikan bolus dextrose 10%, 2 cc per kilogram berat badan bayi, dengan maksimal pemberian yaitu 5 cc. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan akibat dari bayi tersebut adalah bayi yang lahir beratnya rendah, sehingga menurut teori lemak coklat itu akan ditemukan lebih sedikit pada bayi-bayi yang berat lahirnya rendah, sehingga untuk mempertahankan panasnya tidak bisa optimal dengan menggunakan lemak coklat, sehingga bisa menggunakan metabolisme glukosa, sehingga didapatkan gula darah pada bayi tersebut menjadi lebih rendah. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hipotermia dan hipoglikemia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Awalnya itu lengkap.